Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin news update kabar terkait dengan Manchester United. Ada beberapa berita, ada beberapa update dari Fabrizio Romano juga ada terkait dengan Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag dan juga Garnacho. Tapi sebelum ke sana, gue ingin ke Twitter dulu. Jadi ternyata Anthony Martial ini ada insiden dengan pemain muda dan gor. Insiden bahkan menjurus ke perkelahian. Dan karena itu latihan ini bahkan sempat dihentikan dulu oleh Erik ten Hag. Dan kabar terakhir memang sudah selesai, dikabarkan kedua pemain ini sudah berbaikan ya. Walaupun sempat membuat heboh di Carrington. Ini dia kabar dari Fabrizio Romano yang nanti akan gue bahas lagi setelahnya. Tentang kontrak terbaru dari Alejandro Garnacho yang sedang diproses oleh Manchester United. Alejandro Garnacho dikabarkan akan menerima 50.000 pounds per pekan. Ini jauh naik dibanding kalau tidak salah 5.000 pounds per pekan. Alejandro Garnacho akan mendapatkan gaji seperti pemain first team atau tim utama lainnya, dengan kemungkinan naik nilai gajinya ini per pekan, bukan per pekan, per musim, atau ya sesuai dengan perpanjangan kontrak selanjutnya. Kabar dari Cristiano Ronaldo, ada kabar kalau Real Madrid akan mengambil Cristiano Ronaldo untuk pengganti atau ya melapisi Karim Benzema yang cedera. Walaupun kabar ini dibantah ya. Ada kabar kalau membantah hal tersebut karena ya seperti gue katakan sebelumnya, ada kabar kalau Real Madrid ini menawari Cristiano Ronaldo untuk mengganti Karim Benzema yang cedera. Karena Florentino Perez mencari seorang striker dan dikabarkan Ronaldo ingin juga kembali ke Real Madrid, walaupun ternyata seperti gue kabarkan sebelumnya ini ternyata tidak betul. Manchester United juga dikabarkan dekat untuk menyepakati atau memiliki kesepakatan antara pihak Cristiano Ronaldo dan juga agennya untuk mengakhiri kerjasama antara keduanya ya. Nanti akan gue bahas lagi. Manchester United dikabarkan ada ketertarikan untuk mendatangkan kembali Memphis Depay di bulan Januari. Dan ini akan tergantung bagaimana penampilan Memphis Depay di Piala Dunia. Memphis Depay kalau tidak salah kontraknya juga akan habis di Barcelona, kurang lebih demikian. Atau bahkan dia di musim panas yang lalu ini ingin keluar dari Barcelona, bahkan bisa dengan gratisan. Sempat nyaris mau ke Juventus tapi akhirnya batal karena memang Juventus lebih memilih untuk mendatangkan pemain lain di posisi yang lain. Oleh karena itulah Memphis Depay pun harus bertahan di Barcelona, walaupun sekali lagi dikabarkan dia pun juga ingin meninggalkan Camp Nou. Nah, tentu saja kabar ini menarik ya, masih rumor ini kembalinya dia kalau seandainya memang betul ke Manchester United, walaupun ya sekali lagi masih rumor. Cuman menurut gue Memphis Depay sendiri juga seperti menyimpan ambisi ingin menunjukkan kalau dia pada saat dulu pertama kali datang ke Old Trafford ke Manchester United itu belum cukup pengalaman. Ini ya perbedaan yang cukup besar ya dari PSV Eindhoven ke Manchester United, gaya hidup, gaji, exposure dari media, dari publik, ditambah juga ya dia kan dekat dengan keluarganya nih. Ternyata waktu tinggal di Manchester dia tidak bersama dengan keluarganya, dalam hal ini ibunya. Kalau tidak salah gue pernah baca juga di artikel, ini berpengaruh ke penampilan dari Memphis Depay. Dia belum siap lah. Dan memang ini terbukti dalam tanda kutip karena ketika dia lebih siap, paling tidak dari sisi mental, bermain di Lyon, tampilannya luar biasa, bisa mengangkat Olympique Lyon dan akhirnya diambil oleh klub besar Barcelona. Cukup menarik sih menurut gue kabar ini ya, karena dari sisi bisnis, bukan dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi lah ya, dari sisi ekonomi ya, Manchester United punya peluang untuk mendatangkan Memphis Depay dengan gratisan.
Louis van Gaal memberikan komentar tentang absennya Sadio Mane ini terkait dengan pertandingan antara Belanda dan Senegal. Ternyata sang manajer ini menyukai Sadio Mane dan ada fakta kalau dia sebenarnya ingin untuk mendatangkan Sadio Mane ketika dia masih menjadi manajer dari Manchester United. Wow. Tapi ya Ed Woodward pada saat itu masih di klub dan kerjasama memang tidak bagus ya antara manajer dan juga manajemen sehingga banyak memang target dari Louis van Gaal ini tidak bisa datang ke Manchester United. Dari Melissa Reddy ini mengatakan kalau seandainya Cristiano Ronaldo tidak menerima uh, keluar yang bersih ya dari Manchester United, artinya Manchester United gak harus membayar apa-apa ya kalau seandainya ini tidak bisa diterima oleh pihak Cristiano Ronaldo, maka nampaknya jalan keluarnya ini akan pelik, akan rumit karena akan ada atau usaha untuk menempuh dari jalur hukum untuk menuntut ya, karena memang ada hal yang tidak dipatuhi di kontrak dari Cristiano Ronaldo. Wah, ini masih seperti gua katakan, peluangnya memang sudah jelas ya akan selesai, hanya saja bagaimana ini selesai. Ini menurut gue juga menarik untuk diikutin, apakah ada transfer, apakah ada biaya kompensasi atau justru mendapatkan denda atau seperti apa, kapan juga menurut gue ini menarik untuk diikutin. Jadon Sancho yang cukup heboh hari ini karena menghapus semua postingannya di Instagram. Dikatakan atau dikabarkan ya kalau dia ingin menggunakan waktu break Piala Dunia ini untuk fokus ke urusan keluarga sebelum akan kembali fokusnya ke Liga Inggris dan mendapatkan kembali posisi utama di skema Erik ten Hag. Jadon Sancho ini juga istirahat dari sosial media karena dia ingin fokus ke keluarga dan juga setelahnya ke Manchester United. Jadi selain dia memang ada sakit, ternyata Jadon Sancho ini juga ada masalah keluarga ya. Sehingga menurut gue ini terjawab sih. Kenapa kok performanya ini turun. Setelah di preseason bagus, di awal musim juga bagus, tapi perlahan dia turun. Ternyata memang ada fokus yang terpecah di sana. Ya menurut gue inilah pemain sepak bola. Kita mau sering hanya melihat di atas lapangan ya kan, tampil jelek, tampil ini. Ternyata memang tidak sesimpel itu. Ada banyak faktor, ada banyak elemen yang bisa mempengaruhi penampilan dari pemain di atas lapangan. Dan seperti gue katakan di awal, jadi ada update terbaru dari Fabrizio Romano. Pertama tentang Alejandro Garnacho, tadi sudah gue sampaikan ya. Jadi sedang dalam proses perpanjangan kontrak. Alejandro Garnacho akan segera mendapatkan penawaran gaji seperti tim utama Manchester United, kabarnya 50.000 pound sterling dengan kemungkinan kenaikan gaji setiap musim atau ketika kontraknya akan selesai. Artinya ada renegosiasi baru di sana. Alejandro Garnacho menurut gue talenta luar biasa. Di awal musim ini terlihat perbedaannya. Akan menurut gue akan punya peluang besar sekali menjadi andalan dari Manchester United di masa depan, sehingga sangat wajar kalau Manchester United ingin memprotek, ingin melindungi pemain muda ini dengan memberikan kontrak baru dan juga kenaikan gaji yang sangat tinggi, karena kabarnya sebelumnya hanya digaji 5.000 pounds per pekan ya, karena standarnya pemain muda, sekarang standarnya adalah pemain tim utama. Kabar selanjutnya yaitu tentang Cristiano Ronaldo dan Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini sudah bersikap bersama dengan manajemen dari klub, yaitu tidak akan menerima lagi atau mengharap Cristiano Ronaldo tidak kembali ke Manchester United ataupun juga Carrington setelah wawancara yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan yang menyinggung banyak pihak termasuk juga manajer saat ini Erik ten Hag. Tentu saja itu jelas ya ada konsekuensinya, dan menurut gua dalam tanda kutip wajar juga konsekuensinya. Ini sangat wajar terjadi di dunia sepak bola ketika ada pemain yang memberikan perlawanan secara langsung, apalagi secara terbuka dengan manajer aktif klub yang ada. Ya tentu saja selesai karir pemain tersebut di klub. Dan ini juga yang terjadi dengan
Cristiano Ronaldo. Hanya saja masih belum eh, di apa ya ditemukan, kurang lebih demikian, akan seperti apa prosesnya. Saat ini sang pemain sedang konsentrasi di Piala Dunia, sementara Manchester United juga sedang mempelajari banyak aspek ya, termasuk juga dari sisi hukum terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kontrak dari Cristiano Ronaldo. Tapi jelas dikabarkan oleh Fabrizio Romano, pihak dari Manchester United dalam hal ini manajer dan juga manajemen bersikap tidak ingin atau berharap ya tidak Cristiano Ronaldo tidak kembali lagi ke Manchester United di ya, waktu nanti setelah Piala Dunia. Akan kemana? Menurut gue penting gak penting ya. Tapi yang lebih menarik buat gue sih adalah bagaimana. Karena kenapa kok menarik bagaimana ya? Karena ini gue ingin melihat bagaimana manajemen Manchester United saat ini. Oke, ownernya masih tetap sama Glazer, tapi bagaimana gayanya sekarang ini? Karena kalau yang kemarin-kemarin sangat mudah sekali mengeluarkan kompensasi. Nah, apakah manajemen kali ini dikomandoi oleh Richard Arnold punya cara yang berbeda? Karena selama ini di bursa transfer juga gayanya juga sudah berbeda dari yang kemarin-kemarin. Which is menurut gue sudah lebih baik ya. Tapi dalam menghadapi masalah seperti ini gue juga ingin tahu bagaimana. Apakah akan membayar kompensasi atau dilepas secara bebas. Karena dilepas secara bebas juga bagaimana tanggapan dari pihak Cristiano Ronaldo sendiri, apakah setuju atau seperti apa, ataukah akan menempuh jalur hukum. Ini juga tetap bisa jadi kemungkinan. Dan juga nantinya siapa yang akan didatangkan oleh manajemen klub untuk mengganti posisi Cristiano Ronaldo di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan news update kali ini. Ringan amatiran ala gua. Kalau ada komentar, saran bisa drop di kolom komen. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Gua doakan murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.